Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kang Sahrun. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan pengajaran yang akan diajukan oleh seorang dosen dalam memenuhi jabatan fungsional akademik. Kemarin kita sudah membahas tentang jabatan akademik yang dimiliki oleh seorang dosen, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, bahkan sampai dengan guru besar atau yang disebut sebagai profesor. Dan dari kesemuanya itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen agar dapat mengajukan jabatan fungsional akademik atau jabatan akademik seorang dosen. Makanya harus kita pahami, harus kita ketahui. Oleh karena itu tidak perlu lama-lama dan tidak perlu panjang lebar. Oke, kita lihat video berikut ini. Oke, langsung saja kita akan membahas dan mengupas terkait komponen pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan angka kreditnya itu berapa. Jadi sebelum kita mengajukan, kita harus tahu komponen-komponen apa yang harus dimasukkan dalam kegiatan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan. Oke ya, yang poin A itu pendidikan. Jadi poin A ini yang dimasukkan adalah ijazah formal, ya, memperoleh ijazah formal atau memperoleh gelar atau sebutan ataupun ijazah. Jadi poin A ini nantinya apakah Anda masukkan di doktor, ijazah doktor ataupun ijazah magister. Kalaupun kita memasukkan ijazah doktor, angka kreditnya ini 200, ya, angka kreditnya 200. Sedangkan kalau kita memasukkan magister atau S2, poinnya 150. Jadi ijazah S2 itu kalau dikonversikan ke angka kredit itu 150. Sedangkan ijazah S3 itu 200 angka kreditnya. Poin yang kedua yaitu mengikuti diklat prajabatan golongan, ya. Ini poinnya 3. Selanjutnya untuk pelaksanaan pendidikan. Nah, ini ada beberapa poin, kurang lebihnya ada yang dijelaskan di sini ada 13 poin, ya. Ada 13 poin. Jadi ini kira-kira yang kita miliki itu masuk kemana, ya, harus jelas. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan. Poin pertama itu melaksanakan perkuliahan atau tutorial, perkuliahan praktikum, dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel, studio, kebun percobaan, teknologi pengajaran, dan praktek lapangan dalam waktu setiap semester. Ini angka kreditnya semua yang ada di sini itu 1 semester. Untuk yang pertama itu asisten ahli, ya, beban mengajarnya 12 SKS. Nanti yang ditulis untuk 10 SKS pertama itu 5. Batas maksimal yang diakui adalah 5. Angka kreditnya itu adalah 0,5. Semisal di sini Anda mengajar 8 SKS, tinggal mengalikan 8 kali 0,5, seperti itu. Kalau Anda mengajar 12 SKS, berarti yang pertama 10 SKS pertama dikali 0,5 dan 2 SKS berikutnya dikali 0,25. Ini perbedaannya. Berarti 10 SKS pertama itu perkaliannya 0,5, 2 SKS berikutnya itu 0,25. Beda asisten ahli dengan lektor, lektor kepala, bahkan sampai profesor. Ini beda nanti, ya. Kalau lektor
beban mengajarnya 10 SKS pertama. 10 SKS pertama itu dihitung dikalikan 1 ini. Angka kreditnya 1. Kalau asisten ahli itu 0,5. Kalau lektor kepala, profesor itu angka kreditnya 1. Dan 2 SKS berikutnya itu dihitung 0,5. Tuh ya. Jadi ada perbedaan antara asisten ahli dan lektor kepala serta profesor. Ini harus kita ketahui, harus kita pahami berapa angka kredit yang harus dimasukkan. Jangan asal memasukkan saja. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis. Nah, ini melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter, angka kreditnya 4. Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter 2, angka kreditnya. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, angka kreditnya 2. D. Melakukan pemeriksaan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, angka kreditnya 3. Menjadi saksi ahli dengan pembimbing terhadap peserta pendidikan dokter, poinnya 1 ya. Tuh. Yang kedua, nah ini yang kedua, membimbing seminar mahasiswa yang dihitung dalam 1 semester. Buktinya apa? SK ya. Angka kreditnya berapa? 1. Oke ya. Angka kreditnya 1. Oke, kita coba lihat. Nah, ini keterangannya. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester, tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing. Oke ya. Yang ketiga, membimbing KKN, praktek kerja lapangan. Nah, ini setiap 1 semester. Nanti buktinya apa? SK penugasan atau SK kepanitiaan. Angka kreditnya berapa? 1 ya. Jika kita menjadi pembimbing KKN, menjadi panitia PKL atau panitia praktek kerja nyata, silakan itu disimpan, karena itu nanti dibuktikan untuk memasukkan poin di pengajaran ya, di pendidikan dan pengajaran itu poinnya 1. Ini membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan. Angka kreditnya bukan setiap kegiatan, melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing ya. Ingat, ini 1 semester. Oke, lanjut. 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi. Lah, ini jadi pembimbing Anda di tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai dengan penugasannya. Nah, untuk menjadi pembimbing utama ya, menjadi pembimbing utama ini yang dijelaskan untuk disertasi dalam 1 semester itu 4 lulusan ya. 4 lulusan dalam 1 semester membimbingnya, dan angka kreditnya adalah 8 ya. Untuk tesis ini harus 6 lulusan dalam setiap semester ya, dibuktikan dengan SK ya. Berapa angka kreditnya? 3 ya, ini 3. Selanjutnya, nah, kalau Anda membimbing skripsi ya, kalau Anda membimbing skripsi itu harus minimal 8 lulusan dalam 1 semester. Poinnya berapa? 1 ya, poinnya 1. Ini dibuktikan dengan SK. Laporan akhir studi juga begitu, 10 lulusan dalam 1 semester, poinnya 1 angka kreditnya. Ini jadi pembimbing utama loh ya. Ini pembimbing utama setiap mahasiswa. Beda kalau pembimbing pendamping ya, atau pembimbing kedua. Beda. Coba lihat ini. Untuk disertasi 4 lulusan per semester, itu poinnya 6. Kalau pembimbing utama 8
Kalau pembantu pembimbing atau pembimbing kedua poinnya 6. Tesis 6 lulusan per semester, poinnya berapa? 2. Kalau di atas tadi poinnya 3. Skripsi 8 lulusan semester ya, per semester. Berarti kalau Anda menjadi pembimbing kedua atau pembantu pembimbing 8 lulusan semester, nilainya dihitung 0,5. Dan laporan akhir studi ini 10 lulusan per semester, nilai angka kreditnya juga 0,5. Oke ya. Tuh. Nah, ini sudah dijelaskan di sini bahwasanya setiap disertasi diberi 8 angka kredit bagi pembimbing utama dan 6 angka kredit bagi setiap pembimbing, pembantu, dan pendamping. Ini jadi beda antara pembimbing utama dengan pembantu pembimbing, itu beda ya. Kalau di tesis diberi angka 3 angka kredit bagi pembimbing utama dan 2 jadi pembantu pembimbing. Nah, ini untuk yang kebanyakan ini skripsi. Kalau kita jadi pembimbing utama ya, kalau kita jadi pembimbing utama itu poinnya 1 dari 8 orang per semester ya, itu pembimbing utama. Kalau kita pembantu pembimbing 8 per semester itu hanya 0,5, itu pembantu pembimbing. Dan ini juga dijelaskan loh, setiap laporan akhir studi diberi 1 angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 angka kredit bagi setiap pembimbing, pembantu, atau pendamping. Jadi ada perbedaan antara pembimbing utama dengan pembantu pembimbing, itu beda sekali. Jadi jangan sampai kita salah memasukkan ke dalam dupak nantinya. Oke, 5. Nah, ini bertugas sebagai penguji pada ujian akhir atau profesi setiap mahasiswa. Oke ya, ini di luar pembimbing. Jadi kalau pembimbing menguji itu tidak masuk nilai angka kreditnya. Sekali lagi, kalau pembimbing menjadi penguji itu tidak masuk ke dalam angka kredit. Jadi di luar pembimbing. Ketua penguji berapa? 4 lulusan semester ya, 4 lulusan per semester itu poinnya 1. Jika Anda jadi ketua penguji, kemudian yang Anda uji itu 4 dalam semester, itu poin Anda hanya 1 ya. Kalau anggota penguji berapa? 8 lulusan per semester. Nah, ini lebih banyak, bahkan angka kreditnya hanya 0,5 ya kan. Nah, ini kalau Anda pembimbing dan kemudian menguji itu tidak diakui. Oke, coba lihat. Nah, ini ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji. Oke ya, perlu diperhatikan ini. Oke, poin 6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik setiap semester. Ini dibuktikan dengan SK. 2 kegiatan aja dalam semester membimbing mahasiswa. Poinnya berapa angka kreditnya? 2. Ya, ini ada 2. Poin 7, mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan. Jadi memiliki inovasi atau menghasilkan sebuah produk. Produknya seperti apa nanti itu yang jadi bukti untuk memasukkan di angka kredit. Poinnya berapa? 1 mata kuliah per semester, hanya 2. Ini lumayan. 2 ini lumayan, ketika bertambah pun 2 banyak ya kan. Oke, poin 8 ini. Jadi, mengembangkan bahan pengajaran, bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan setiap produk. Nah, jadi kalau dosen menghasilkan buku ajar ya,
dalam 1 tahun itu hanya 1, itu angka kreditnya berapa? 20. Coba kita bisa bayangkan, kalau dalam 2 tahun sudah menghasilkan 40 angka kredit. Ini kalau buku ngajar. Kalau dosen menghasilkan diktat, modul, petunjuk kurikulum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu, setiap produk atau setiap produk dalam 1 semester itu poinnya hanya 5 ya. Jadi kalaupun pengen tambah, berarti 1 semester harus menghasilkan 1 produk. Jadi dalam 1 tahun Anda menghasilkan 2 produk. Jadi 2 kali 5 sudah 10. Nah ini ya, buku ajar adalah buku pegangan untuk salah satu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Buku ajar yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, maka karya tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan pendidikan atau melaksanakan penelitian. Jadi bisa dimasukkan ke pendidikan atau bisa dimasukkan sebagai penelitian. Diktat ini bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut. Kalau modul juga begitu. Ini bahan ajar untuk satu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut. Oke ya. Begitupun juga petunjuk praktikum, model, alat bantu, audiovisual, naskah tutorial. Nah, ini kalau buku ajar itu hanya 1 buku dalam 1 tahun. Kalau diktat, modul, model, petunjuk praktikum ini 1 produk dalam setiap semester. Nah ini 10, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta ataupun yang setara. Kalau Anda menjadi rektor, nah ini kalau Anda menjadi rektor itu dalam 1 semester dihitung angka kreditnya 6. Kalau Anda menjadi rektor 2 tahun tinggal mengalihkan aja ya. 2. Wakil rektor, dekan, direktur, program pascasarjana atau ketua lembaga ya. Ini angka kreditnya 5 dalam 1 semester. 3. Ketua sekolah tinggi, pembantu dekan, asisten direktur program pascasarjana, direktur politeknik atau kepala LL Dikti. Ini poinnya 4 ya. Poinnya 4 angka kreditnya dalam 1 semester. Pembantu ketua sekolah, pembantu direktur politeknik, poinnya 4 angka kreditnya. Direktur akademi 4. Pembantu direktur politeknik atau ketua jurusan atau bagian pada universitas, institut, sekolah tinggi, poinnya 3. Pembantu direktur akademi, ketua jurusan, ketua prodi pada universitas, politeknik, akademi, sekretaris jurusan, bagian pada universitas atau institut atau sekolah tinggi, angka kreditnya 3. 8. Kalau Anda menjadi sekretaris jurusan pada politeknik atau akademi atau kepala lab, institut, sekolah tinggi, politeknik, itu dalam 1 semester angka kreditnya 3. Semua itu harus dibuktikan dengan SK ya. Untuk menduduki jabatan pimpinan ini harus ditunjukkan melalui SK untuk penguploadan nanti ya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini bahwasanya yang bisa menduduki adalah rektor, wakil rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu direktur akademi, pembantu direktur politeknik, pembantu direktur akademik, sekretaris jurusan. Ini. Adapun batas angka kredit yang diakui bagi dosen yang menduduki jabatan lebih dari 1 pada saat yang sama adalah angka kredit dari salah satu jabatan yang bernilai lebih tinggi.
ya. Jadi yang lebih tinggi itu yang dijadikan. Oke. 11. Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester. Jadi kalau Anda jabatan Anda lektor, berarti Anda membimbing di bawah Anda atau yang belum memiliki jabatan. Nah, ini pembimbing pencakokan, ya. Ini kalau satu orang angka kreditnya adalah 2. Dan apabila itu reguler, itu satu orang poinnya angka kreditnya 1. Oke ya. Selanjutnya 12. Melaksanakan kegiatan data sharing dan pencakokan di luar institusi tempat bekerja setiap semester bagi dosen lektor kepala ke atas. Kalau data sharing, kalau satu orang itu angka kreditnya 5. Kalau pencangkokan angka kreditnya 4. Ya. Terakhir, nah ini melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang dibuktikan melalui sertifikat, dan di dalam sertifikat itu terdapat lamanya jam, ya. Lamanya jam 960 itu angka kreditnya adalah 15. Kalau lama kegiatannya 641 sampai 960 jam, maka angka kreditnya 9. Kalau lama kegiatannya 481 sampai 640 jam, maka angka kreditnya 6. Lama kegiatan 161 sampai 480 jam, maka angka kreditnya 3. Lamanya kegiatan 81 sampai 160 jam, hanya angka kreditnya 2. Nah, ini yang paling mudah masih ada yang di dalamnya. Lamanya antara 30 sampai 80 jam itu hanya 1 angka kredit, dan 10 sampai 30 jam itu hanya 0,5. Itu semua yang 1 sampai 13 tadi itu masuk poin kegiatan pendidikan dan pengajaran, ya. Itu harus kita pahami, harus kita kumpulkan agar nantinya dapat kita ajukan untuk jabatan fungsional.